Jamu Hana Caraka berlokasi di Jalan Lembang nomor 123 Samaan, Klajen, Kota Malang. Usaha ini berfokus pada penjualan jamu tradisional dengan proses bisnis yang masih sepenuhnya ditangani langsung oleh owner, mulai dari pembelian bahan baku, produksi, penjualan, hingga packing dan pencatatan akuntansinya. Hal ini membuat alur operasional berjalan sederhana namun tetap terkontrol secara menyeluruh. Cuplikan video ini menampilkan proses diskusi antara kelompok kami dalam menyelaraskan pembagian job desk proyek, mulai dari menentukan peran, tanggung jawab, hingga alur kerja yang akan kami jalankan. Kemudian, kami melanjutkan untuk berkonsultasi bersama dosen pembimbing kami, di mana kami memvalidasi rencana kerja, meminta arahan, serta memastikan bahwa setiap langkah yang kami ambil sudah sesuai dengan tujuan dan standar proyek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan Amalia dari kelompok 3. Di sini saya akan menunjukkan salah satu transaksi pada laporan proyek PBL untuk UMKM Jamu Hana Caraka, yaitu saya memilih untuk melakukan penginputan uang muka atau deposit pada Accurate. Nah, pada transaksi tanggal 5 Januari 2025, perusahaan melakukan deposit kepada pemasok sumber damai sebesar 350.000 termasuk dengan PPN, dengan nomor fakturnya INF SD nomor 4. Kemudian ditransfer melalui Bank Mandiri, deposit akan digunakan sebagai pengurang faktur pembelian selanjutnya. Mohon maaf, seharusnya ini Bank BTN. Lalu saya akan menunjukkan caranya untuk menginput deposit atau uang muka ini di dalam Accurate. Di sini kita bisa pilih pembelian, lalu kita pilih uang muka pembelian untuk mencatat transaksi uang muka tersebut. Sesuai dengan soal, pemasoknya itu Sumber Damai dengan tanggal 5 Januari 2025. Kemudian di sini kita bisa mengisikan uang muka yang ingin dibayarkan itu sejumlah berapa. Menurut transaksi tadi, jumlah uang mukanya itu 350.000. Maka kita inputkan 350.000. Karena tadi di soal 350.000 itu sudah termasuk dengan PPN, maka di sini kita harus klik kena pajak. Jadi dua-duanya harus kita centang. Lalu kita pilih PPN-nya, yaitu 11% ini. Lalu kita isikan nomor fakturnya sesuai dengan soal. Kita copy. Lalu kita paste. Jadi di sini pada transaksi ini kita hanya mencatat uang mukanya saja, tapi belum melakukan pembayaran untuk uang muka tersebut. Nah, sebetulnya ini totalnya tidak utuh 350.000 karena di dalamnya itu sudah termasuk dengan 34.000 sekian untuk PPN-nya. Lalu kita harus lanjutkan transaksi ini, yaitu kita bisa pilih proses untuk melakukan pembayaran tersebut. Untuk transaksi uang muka pembelian sebelumnya, itu langsung auto save karena kita pilih untuk melanjutkan proses tersebut. Seperti itu. Sesuai dengan soal, bank yang digunakan yaitu Bank BTN, maka kita pilih Bank BTN. Karena kita ingin membayarkan uang mukanya ini secara keseluruhan, maka kita pilih hitung nilai pembayaran. Maka akan otomatis terisikan 350.000 sesuai dengan nilai pembayarannya. Lalu di info kita ubah metode bayarnya karena tadi di transaksi menjelaskan bahwa metode bayar yang dilakukan yaitu melalui transfer. Maka kita pilih transfer bank. Kita rubah tanggal bayarnya yaitu pada tanggal 5 Januari 2025. Kalau sudah, bisa kita simpan untuk melakukan pembayaran uang muka tersebut. Kita akan coba cek untuk jurnal dari uang muka pembelian terlebih dahulu. Nah, ini sudah ada tanda bahwa uang muka ini sudah lunas, yaitu sudah dilakukan pembayaran dari uang muka ini. Untuk melihat jurnalnya, kita bisa pilih ini lain-lain, lalu kita pilih rincian jurnal. Jurnal ini itu mencatat transaksi uang muka sebelum adanya pembayaran, makanya di sini untuk kreditnya yaitu hutang usaha, karena uang muka ini asumsinya belum dilakukan pembayaran. Untuk di debitnya itu uang muka pembelian dan juga PPN masukan, untuk kreditnya itu hutang usaha. Lalu kita coba lihat jurnal transaksi untuk pembayaran pembeliannya atau pembayaran uang muka tadi. Kita pilih Sumber Damai, lalu bisa kita lihat rincian jurnalnya. Nah, ini adalah transaksi ketika kita sudah melakukan pembayaran uang muka, makanya di debit ini terdapat akun hutang usaha pada Bank BTN. Sekian untuk mencatat transaksi uang muka dan juga melakukan pembayaran uang mukanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Kristia Saracaya Ramadhani, absen 9 dari kelas 3A AKM. Nah, di sini saya akan memperlihatkan bagaimana cara untuk menambah barang yang saya produksi dan juga menambah biaya standar produksinya serta membuat tarif biaya standar jamu seperti BTKL, BOP, dan lain sebagainya. Lalu saya juga akan memasukkan biaya standar bahan baku, bahan penolong, tenaga kerja, dan juga overhead pabriknya. Termasuk akun perkiraan. Nah, di bagian persediaan, lalu juga retur pembelian, dan juga bebannya. Akan kita setting terlebih dahulu agar mudah saat kita mengelingkan akun untuk biaya standar produksinya nanti. Di sini akan kita masukkan persediaan barang jadi, persediaan bahan baku, lalu barang dalam proses, dan bahan penolong. Untuk retur pembeliannya, sama seperti yang tadi, barang jadi, bahan baku, barang dalam proses, dan bahan penolong. Nah, untuk bebannya ini kita masukkan untuk mengelingkan akun dengan BTKL dan BOP-nya nanti untuk biaya-biayanya.
beban tenaga kerja produksi, lalu selanjutnya ada beban listrik dan air, beban gas LPG, dan yang terakhir beban perawatan. Sudah seperti ini bisa kita simpan. Bisa kita tutup untuk akun perkiraannya atau bisa kita lihat terlebih dahulu. Bahwasannya akun yang tadi kita tambahkan sudah ada di akun perkiraan yang kita miliki. Ini untuk persediaannya, dan ini untuk beban-bebannya. Bisa kita tutup. Dan sekarang kita akan memasukkan barang yang akan kita buat. Itu kita masuk ke persediaan barang dan jasa. Di sini ada 3 barang yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, nama barang yang pertama adalah jamu beras luncur. Ini kategori barangnya umum, jenis barangnya persediaan, tipe barangnya ini diproduksi, bukan bahan baku. Lalu satuannya adalah botol. Ini. Dengan harga satuannya adalah 28.000. Masukkan PPN-nya juga. Untuk akunnya tidak ada yang perlu kita ganti karena tujuannya ini untuk diperjualbelikan nantinya. Jika sudah bisa kita simpan. Lalu selanjutnya yang kedua, ini sama yang seperti sebelumnya, ini adalah barang yang akan diproduksi oleh UMKM sehingga kita senangi bagian produksi. Satuannya sama yaitu botol. Untuk harganya 28.500. PPN. Bisa kita simpan. Dan yang terakhir adalah jamu temulawak. Sama ini sedang diproduksi, satuannya botol. Nah, untuk harganya ini 22.500. PPN-nya bisa kita simpan. Nah, kita lihat apakah barang yang sudah kita masukkan sudah masuk. Sudah ada yaitu jamu beras kencur, jamu kunyit asam, dan juga jamu temulawak. Nah, jadi saya akan memasukkan untuk gula merah. Kita bisa tambah lagi. Ya, dia adalah tipe persediaannya adalah bahan baku. Untuk gula merah satuannya adalah gram. Seperti ini tampilannya. Lalu untuk penjualannya ini, untuk harganya tidak perlu kita isi karena yang tujuannya bukan untuk dijual, tapi hanya untuk bahan baku pembuatan jamu saja. Lalu kita isi PPN-nya. Jadi setelah memasukkan pajaknya kita ke akun, kita ganti bahan baku. Selanjutnya kita setelah ini disimpan, kita akan memasukkan untuk yang bahan penolongnya. Garam, persediaan bahan baku garam ini per gram. PPN-nya, punya, ini juga bisa kita simpan. Selanjutnya biaya tenaga kerja produksi kita akan tambahkan. Nah, karena ini tidak tergolong masuk persediaan, kita akan masukkan dia ke biaya produksi. Satuannya adalah botol. PPN-nya tidak perlu kita isi, langsung ke akun yaitu beban. Beban tenaga kerja produksi. Simpan. Dan kita akan masuk ke biaya standar produksi. Ini kita tutup dulu. Lalu faktur standar biaya produksinya. Per 13 Januari 2025. Lalu kita cari sini mulai dari beras. Nah, harga beras per gramnya adalah 18 saja. Nah, ini aja. Ini akan kita masukkan harga per gram. Lalu selanjutnya ada kencur. Untuk kencur ini harganya 46 per gram. Lalu selanjutnya ada jahe. Jahe ini harganya 62. Ini. Selanjutnya kali ini adalah 23. Lanjut, selanjutnya ada asam jawa. Asam jawa dengan harga 40. Lanjut, selanjutnya ada temulawak. Temulawak harganya 26. Lanjut, satu melawak ada gula merah. Gula merah itu harganya 21. Lanjut, selanjutnya masuk ke bahan penolong, yaitu gula pasir dengan harga 21 perak. Selanjutnya ada garam dengan harga 10 perak saja. Lalu selanjutnya ada daun pandan. Daun pandan ini harganya 200 per pieces. Lalu ada madu. Madu ini harganya 123 per gram. Di madu ada serai. Harga serai ini adalah 40 per gram. Selanjutnya ada kayu manis. Kayu manis ini harganya 100 per gramnya. Harganya 100. Lanjut, kayu manis ada sika. Harga sika ini adalah 600 per pieces. 600 perak per pieces. Untuk bahan penolong terakhir ada kapas dengan harga 5.800 per pieces. Selanjutnya ada untuk biaya-biayanya. Yang pertama ada biaya produksi kemasan, harga per botolnya itu 1.000. Selanjutnya ada biaya listrik dan air, harga per botolnya itu 250. Lalu ada biaya gas LPG sebesar 200 per botol. Dan yang terakhir ada biaya perawatan sebesar 100 per botol. Lanjut. Nah, ini tadi yang sudah saya tambahkan, ada beberapa. Lalu juga informasi keterangan itu biaya standar untuk jamu beras kencur, jamu kunyit asam, dan juga jamu temulawak. Setelah itu bisa kita simpan. Mungkin itu saja video dari saya. Kurang lebih mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Lalu kita selanjutnya mengerjakan yang terakhir, tadi bagian proses produksi telah berlangsung dan jamu sudah selesai diproduksi. Nah, kita masuk ke sini, penyelesaian barang produksi. Nah, di sini kita masukkan tanggalnya, tanggal sesuai perintahnya 15 Januari 2025, perintah kerjanya ini. Perintah kerja per jamunya. Jamu temulawak 100%. Kuantitas 50 botol. Ini sudah selesai semua, karena di perintahnya ini juga variasi jamu sudah selesai diproduksi pada tanggal. Nah, di soal tidak ada perkataan kalau jamu itu
yang sudah selesai cuma setengah mungkin atau 3/4. Jadi kita asumsikan memang semua sudah selesai. Nah, untuk penyelesaian barang jadi ini juga satu-satu, tidak bisa untuk tidak bisa tidak bisa mencatat penyelesaian barang jadi ini secara seluruh semua jenis barang produksinya. Jadi kita masukkan keterangan 50 botol jamu sudah selesai untuk produksi. Nah, kita lihat gudangnya benar ya. Lalu kita simpan. Nah, kita lihat jurnalnya agar kita mengetahui. Lalu, oh ini masuk ke persediaan barang dagang dan keluar persediaan barang dalam proses. Nah, ini kan karena ini tadi sudah jadi, maka masuknya ke persediaan barang dagang. Nah, ini yang keluar persediaan barang dalam proses, ini bisa karena tadi kan kita sudah proses dan sudah selesai, jadi persediaannya dalam barang dalam proses itu nanti dimasukkan ke barang dalam dagang untuk barang dalam jadi, barang jadi. Selanjutnya, silang. Nah, karena di persediaannya, di ini tadi jurnalnya persediaan barang dalam dagang. Untuk nama akunnya, ini memang kita juga menyediakan. Kita cek dahulu perusahaan, apakah kita menyediakan nama akun persediaan barang jadi. Nah, kita ada namanya persediaan barang jadi. Nah, kalau di sini jurnalnya, kan tadi persediaan barang dagang pada persediaan dalam proses. Nah, untuk akunnya ini sebenarnya tidak masalah mau dimasukkan ke persediaan barang dagang, tapi karena kita membuat juga persediaan barang jadi, maka alangkah baiknya kita ganti saja karena juga kan ini barangnya jadi dan seumpama kalau mau tidak diganti pun tidak apa-apa. Karena kita sebelumnya sudah membuat akunnya, kita ganti dahulu di bagian persediaan. Nah, barang dan jasa dan kita cari. Kita cari mana produk jamu kita. Nah, ini ada beras kencur akunnya. Nah, ini diganti persediaan barang jadi. Apa bisa di-save? Ya, bisa di-save. Kalau pada akunnya asam ini juga diganti pada akunnya persediaan barang jadi. Lalu simpan. Lalu kita masuk ke jamu temulawak. Akunnya persediaan barang jadi juga. Nah, tidak bisa. Nah, ini tidak bisa dirubah karena tadi kita sudah melakukan barang jadinya. Nah, kita akan hapus dahulu penyelesaian barang jadinya ini. Di sini, lalu hapus. Ya, nah setelah itu kita masukkan lagi ke ini, simpan. Nah, bisa. Nah, berhasil, lalu kembali ke manufaktur, lalu penyelesaian barang jadi, kita masukkan jamu temulawak tanggal 13/01/2025. Nah, untuk pengisian tanggalnya itu bisa diketikkan secara manual atau mencari seperti tadi. Nah, kita ambil jamu temulawak 100%. Ya, lanjut. Produksinya, keterangannya, jamu temulawak sudah selesai produksi 50 botol. Serve. Lalu kita cek dulu jurnalnya, apakah sudah terganti dengan persediaan barang jadi atau nah sudah terganti. Jadi kita lanjutkan ke data baru. Data baru kita masukkan jamu Bonir Asem. Tanggalnya jangan lupa diganti. Tanggal 15 Januari. Kan kita selesai tanggal 15 Januari ya. Lalu kita masukkan ke Bonir Asem, ini 50 botol. Lanjutkan dengan penyelesaian jamu Bonir Asem 50 botol. Terus kita cek apakah tanggal kita ada yang salah. 15/01/2025.
Di sini kita mungkin ganti saja ya. Bagian keterangan disamakan saja dengan tadi. Penyelesaian jamu lawak 50 botol gitu. Save. Masa aktif perintah kerja sudah habis. Edit. 1501. Kita ketahuan saja. Lalu tambah. Ini 15 Januari. Perintah kerjanya plus kencur. Kita mencari plus kencur. Ya 50 botol. Keterangan penyelesaian jamu plus kencur 50 botol. Nah, ada kenapa kok tadi yang ini ada tidak bisa diganti tangannya, jadi kita hapus saja. Kita masukkan ulang jamu temulawaknya. Nah, jangan salah lagi untuk pengisian tanggalnya yaitu 15 Januari. Keterangannya penyelesaian jamu temulawak 50 botol. Nah, kita cek, cari pilihnya jamu temulawak 50 botol ya. Nah, benar semua sudah diisi, tanggalnya juga sudah benar, kita simpan. Nah, kita cek di ini datanya, oh semua sudah masuk ya, dan tanggalnya sudah benar. Lalu kita lihat tadi, kan tadi di jadwal produksinya masih 30%. Nah, apakah di sini sudah 100? Ya, ini produksinya sudah 100% semua. Lalu coba kita cek di persediaan barang dan jasa di bagian jamu, apakah ada isinya. Nah, ini ada kuantitas 50. Stok dapat dijual 50 juga. Nah, berarti setelah ini kita sudah selesai produksi dan selanjutnya kita bisa melakukan penjualan ke customer-customer dari Jamu Hana Caraka. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya nanti akan dilanjutkan oleh teman saya yang akan melakukan di bagian penjualan. Jadi sekian dari saya untuk proses produksinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ermita Sira Putri dari kelas 3H, nomor absen 7. Di sini saya akan mempraktikkan untuk transaksi penjualan pada accurate tepatnya dari UMKM Hana Caraka. Di sini pada transaksi yang pertama, yaitu pada tanggal 16 Januari 2025, perusahaan menjual barang kepada pusat jamu tradisional secara tunai dengan rincian yaitu jamu kunir asam sebesar sebanyak 20 piece dengan harga satuannya 28.500, di mana barang diambil dari bidang utama dan pembayaran ditransfer pada penjualan. Jadi yang pertama kita lanjut ke penjualan. Lalu ke fase penjualan. Lalu diisikan pelanggannya yaitu pusat jamu tradisional yang dilakukan pada tanggal 6 Januari. Nah, dikarenakan ini masih tahap awal, jadi kita tidak bisa diambil. Jadi kita bisa membeli kaca besar, di mana pusat jamu tradisional ini membeli jamu kunir asam. Jamu kunir asam sebanyak 20 pieces, harga 28.500, diambil dari gudang utama. Dan lanjut, sudah diisi. Tidak perlu ada yang diisi lagi. Dapat kita proses pembayaran. Ini sudah masuk ke bagian penerimaan penjualan. Di sini pembayar menggunakan ternyata menggunakan bank BTN dengan total sekian. Kita langsung ke di sini. Tanggal bayarnya yaitu pada tanggal yang sama, yaitu pada tanggal 16 Januari 2025. Ini juga tidak bisa. Tanggal 16 Januari sudah selesai dikarenakan tidak ada diskon, jadi tidak perlu ada yang diganti lagi. Lalu dapat kita simpan. Seperti itu. Lalu untuk transaksi yang kedua, yaitu pada tanggal 17 Januari, perusahaan menerima pesanan dari Cahaya Baru dengan nomor PO CB 027 dengan profitnya yaitu jamu beras kencur sebanyak 20 dengan harga satuan 28.000. Lalu ada jamu temulawak sebanyak 35 piece, harga 22.500 dengan informasinya yaitu pengiriman menggunakan jasa kirim dan faktur diterbitkan pada tanggal yang sama. Karena ini permintaan, maka kita perlu penjualan. Lalu pesanan penjualan dipesan oleh Cahaya Baru
di tanggal 17 Januari. Untuk barangnya, yaitu jamu beras kencur. Jamu beras kencur sebanyak 20 piece dengan harga 28.000 dan sesuai dari program pertama. Dapat kita lanjut. Lalu setelah itu ada jamu temulawak banyak 35 piece. Udah segini. Setelah itu untuk pengirimannya menggunakan jasa kirim. Karena kan tidak ada di sini, jadi kita dapat menambahkan sendiri. Itu jasa kirim. Kita membuat sebagai data baru dan dikirim pada tanggal yang sama. Ini 17 Januari. Dengan tadi nomor PO-nya yaitu PO JB 027. Dia lalu dapat kita faktur karena itu diterbitkan pada tanggal yang sama. Ini cek lagi, tanggalnya diganti, tanggal yang sama berarti tanggal 17 Januari. Itu dapat kita lakukan pembayaran. Di sini sudah terlihat untuk penerimaan penjualannya. Bayarannya yaitu pada tanggal sama, pada tanggal 17 Januari. Januari, bank sudah selesai, lalu dapat kita simpan. Itu untuk beberapa transaksi yang saya praktekkan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk selanjutnya adalah transaksi tanggal 31 Januari dilakukan pembayaran biaya-biaya secara tunai. Ini untuk biayanya seperti ini. Ada biaya produksi dan pengemasan, kemudian listrik, LPG, perawatan peralatan. Oke, kita menuju ke bagian statement pembayaran. Kita pilih untuk anak tunai ya, kita pilih ke saja. 31 Januari 2025. Yang pertama biaya produksi dan pengemasan. Ini, produksi. Saya akan alokasikan ke beban tenaga kerja produksi saja. Kemudian saya masukkan untuk nomor nominalnya 150.000. Yang kedua, akun listrik, air 125.000. Kemudian gas LPG 30.000. Yang terakhir ada perawatan. Oke, total sekitar 320.000. Kita isi saja berapa? Oke, bayaran tunai biaya-biaya. Kalau sudah, kita bisa klik simpan. Nah, kemudian alokasi biaya listrik pabrik dan air 30% dari total biaya listrik dan air. Nah, berarti kita ke bagian alokasi biaya di bagian manufaktur. Kita ke alokasi biaya produksi. Kita pilih untuk bulan itu Januari tahun 2025 sudah kita ambil. Kita centang semuanya. Lanjut. Nah, tapi untuk biaya listrik dan air kita klik. Ini alokasinya hanya sebesar 30%. Kemudian di sini, nah kita juga harus memasukkan perintah kerja ya. Jadi biar sistem itu tahu ataupun kan ini tadi kita memerintahkan untuk istilahnya alokasinya cuma 30%. Nah, itu diambil dari perintah kerja yang mana? Nah, kita ambil dari perintah kerja untuk produksi yang misalnya sama.
Oke, kemudian kita tulis untuk catatannya. Baik, untuk selanjutnya buat lagi untuk harga 150.000. Oke. Jadi kita peroleh untuk total biayanya setelah dialokasi ini sudah 30%, maka total biaya yang harus kita keluarkan ya sekitar untuk produksi untuk alokasi produksi itu 232.500. Jadi tidak semuanya teralokasi di bagian produksi. Baik, untuk di bagian rincian perintah kerja saya memilih untuk memasukkan semuanya. Jadi ini merupakan biaya yang dikeluarkan untuk 3 kali produksi ya. Jadi totalnya yang dikeluarkan biaya-biayanya sekian untuk beban-bebannya. Oke, setelah itu kita bisa klik simpan. Nah, selanjutnya kita akan melakukan proses akhir bulan. Nah, kita close dulu, kita menuju ke bagian ini perusahaan. Nah, di perusahaan ini ada proses akhir bulan. Oke, kita pilih untuk bulan Januari tahun 2025. Oke, kalau sudah kita bisa klik simpan. Nah, kita coba lihat di sini. Terlihat, nah, ini ada jurnal penyusunan, jurnal publikasi. Kita lihat dulu untuk jurnal publikasi di sini. Nah, ini adalah pencatatan resume. Nah, ini merupakan pencatatan selisih-selisih ya. Selisih-selisih nilai produksi yang terjadi selama transaksi tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Januari. Jadi ternyata ada total selisih biaya itu sebesar 256.000 sini. Kemudian kita juga bisa untuk penyusutan di lain-lain, kemudian jurnal penyusutan. Nah, ternyata untuk penyusutannya itu sebesar 146 juta. Baik, sekian. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, sekarang kita mau ke UMKM Jamu Hana Caraka. Ikutin kita terus ya. Halo guys, sekarang kita ada di lokasi UMKM Jamu Hana Caraka. Yuk simak kegiatan kita. Sebelumnya terima kasih Kak karena udah mau menerima kita berwawancara. Kita di sini melakukan wawancara ini karena kita ada proyek akhir mau UAS itu terkait aplikasi Accurate sebetulnya. Jadi kita memang diharuskan untuk melakukan apa ya, kayak kita mengedukasi ke UMKM terkait sebenarnya ada aplikasi yang memudahkan UMKM kita. Jadi kita kan aplikasi ini. Mungkin nanti kita akan menunjukkan hasil simulasi yang sudah kita praktekkan sebelumnya ke kakaknya itu.
Mungkin sebelumnya kita mau tanya-tanya dulu seputar bisnisnya. Ini juga sebenarnya tadi itu juga agak kepo ya, karena memang saya lihat itu kakak juga masih muda sebenarnya. Nah, kenapa pada akhirnya kakak ini begitu untuk usaha di bidang terutama jamu kan? Sebenarnya jamu sebenarnya kesannya kayak udah jadi banget nih, tradisional banget. Biasanya kayaknya yang mau cuma orang-orang tua gitu. Nah, ini kayak lebih kenapa pada akhirnya punya pemikiran buat usaha jamu? Kalau awalnya sih sebenarnya karena aku buka massage. Jadi awalnya tuh aku Maret itu memutuskan untuk membuka massage. Jadi ruang massage-nya di sini. Nah, tapi karena kakakku dari dulu tuh punya usaha, tapi gonta-ganti itu, gonta-ganti. Tapi di tahun 2012 dia pernah bilang jangan satu hanya satu macam cinom. Itu aku masih suka jamunya. Terus aku mikir kalau setelah masa sini pengen orang tuh menjamu gitu loh, afternya gitu. Akhirnya aku ajak dia, coba kamu bisa nggak dia buka jamunya lagi. Terus dia langsung oke ya udah aja. Jadi awalnya memang karena aku buka masa. Cuman kalau yang lebih personal lagi itu karena ya aku suka jamu, terus aku butuh juga tidak suka tapi butuh karena aku kesehatanku sampai ini ya usia 30 tuh udah mulai kayak aku udah makin gampang berhalan, so aku kayak mau pengen terapi ini. Yang dulu aku belum bisa ini gitu, karena aku masih ikut usaha, terus kayak mau bikin ribet gitu kan, itu ribet gitu ya, mau bikin yang di luar itu kayak nggak cocok gitu, nggak cocok secara kemasan, nggak cocok secara rasa, terus aku juga nggak serak kadang awet gitu. Nah ini udah itu ngumpul jadi satu, ini udah aku buka masa sama dan keteladan. Berarti awalnya sebenarnya juga sebenarnya tambahan untuk masak tadi ya? Iya, karena kan juga nyambung ya, kesehatan holistik. Jadi kayak memang mungkin aku juga belum mulai meluncur ya, masih hidup sih gini kayak masih karena udah lama kerja ya dari lulus sekolah, jadi dari SMA sebelum kuliah udah mulai kerja non-stop sampai di tahun sampai lah kayak ikut ini ya pengennya lebih sesuai sama diriku. Tapi belum pernah sama aku juga pengen kesehatan yang lebih baik gitu. Jadi pengen benar-benar fokus sama diri, sama kehidupanku yang lebih fulfill aja sih. Kan kesehatan nomor satu, gitu. Kesehatan nomor satu, kalau itu nggak bisa nikmatin hidup. Itu aku suka kuliner gitu ya. Kalau nggak sehat cuma itu mau punya uang juga cuma. Jadi aku ya itu ya jadi satu gitu loh. Jadi kayak udah nggak masalah. Jamu satu juga apa ya, maksudnya pekerjaanku itu apa yang aku memang suka dan aku juga sendiri untuk jamu sih. Terus gitu kan tadi katanya itu dari kakaknya kakak misalnya yang pertama sinom lah cuma satu. Sinom aja. Nah ini pada akhirnya kok ternyata kan sekarang kan udah ada beberapa varian gitu. Nah itu sebenarnya kakak itu nambah riset sendiri atau gimana? Pada akhirnya kok bisa menemukan sebenarnya posisinya bersama Jadi kalau di jamu itu memang lebih aku serahkan ke dia ya, karena dari awal itu kan memang dia yang kayak Sinom itu memang dia yang punya. Cuman quality kontrolnya aku, gitu. Jadi memang aku menyadari kemampuanku itu lebih ke manajemen itu kalau aku lebih ke operasional. Kita menentukan sebelum beli, kita melihat harga pasarnya dulu. Kita mengambilnya harga per botolnya. Nah, di sini nanti harga standarnya yang dari pasar, tapi bukan yang realnya. Jadi ini sih kemarin itu kita untuk bahan-bahannya kita bisa sendiri. Jadi ya yang penting kira-kira sendiri juga. Yang penting misalnya sekilo kunyit di pasar
15.000 misalnya. Nah, itu kita bagi untuk per botolnya, per botol itu butuh berapa gram. Nah, harganya ini kita bagi dari kita. Jadinya mungkin harganya itu sebenarnya jadinya cuma 18 rupiah, 40 rupiah. Nah, tapi itu nanti kalau misalkan kita di proses ini, jadi kita masukkan ke harga bahan bakunya di per botol. Nanti kita bisa masukkan di sini, misalkan kita sekali produksi mau berapa botol, misalkan 30 botol. Nah, itu nanti akan langsung dikalkulasi kira-kira kita setiap satu kali produksi yang 30 botol ini habisnya berapa. Setelah itu kita langsung ke, kan pasti ada biaya dari bahan baku sendiri, terus ada biaya kemasannya atau biaya penyimpanan, dan nanti dimasukkan ke sini juga. Tapi juga kamu mengambilnya ke total, lalu untuk kita langsung masuk ke pembelian. Untuk pesanan semua kakak melakukan pesanan ke si tokonya. Lalu ini seumpama kakak menerima barang atau dikirim ke sini. Lalu ini untuk seumpama kakak ada ongkar untuk DP-nya, dan ini seumpama untuk promosi. Jadi sebenarnya activity ini tuh efektif kalau misalkan kakaknya itu nanti punya karyawan-karyawan di bagian-bagian tertentu. Jadi misalkan nanti ada yang di bagian gudangnya, yang bagian penjualan bahan baku, ada yang bagian produksi, itu akan lebih efektif. Jadi kakaknya tinggal cek aja. Cuma kalau memang dilakukan sendiri kan selama ini kan kakak sendiri ya, memang akan terlihat sangat lebih sulit. Soalnya memang itu kan tujuannya misalkan ada bagiannya di gudang, ada bagian bahan baku. Jadi misalkan pas dia cek bahan bakunya di gudang itu lagi habis, dia tinggal input aja di situ, minta buat dibelikan bahan. Nanti dia tahu proses yang dia minta itu sampai mana, apa udah dibelikan atau bahannya udah sampai atau belum, itu bisa ada di situ. Tapi kalau memang selama prosesnya ini masih dilakukan sendiri, memang akan sangat mudah sih buat dikerjakan. Ini aplikasinya yang bikin siapa? Accurate itu aplikasinya kita pakai itu Kak, software. Jadi ada online aplikasinya gitu. Jadi kalian membandingkan aplikasi lain apa? Kalau perbandingannya itu selama kita semester ini kita kan pakai aplikasi itu banyak. Ada namanya ABSS, Zahir, kemudian ini. Nah dari ketiganya ini memang yang paling mudah dan aplikasinya yang paling terbaru itu Accurate. Kalau Zahir sama ABSS itu aplikasinya lebih jadul daripada Accurate ini. Jadi buat pengoperasiannya lebih susah. Iya, lebih sulit sekali. Iya. Menggunakan aplikasi. Kalau ini kan pakai web, ya kayak seperti itu. Jadi kalau misalkan kakak masih mau coba-coba itu masih bisa. Ada trialnya. Aku sebenarnya basic itu kan pemrograman. Jadi yang terus kalau aku FPM, aku paham kayak gini paham. Dan tapi akhirnya aku paham juga yang jelas-jelas kayak bagian dan fungsi. Ini kan kayak lebih untuk juga pengajar kelompok yang cuman kalau menurutku sih ini adalah harus dikerjakan di bagian-bagian masing-masing. Nggak bisa satu orang atau tidak bisa aplikasinya akuntingnya doang nggak bisa. Karena akunting dengan bidang dengan produksi dia lainnya beda. Aku paham ini apa, cuman ya gimana itu pun kalau misalnya di pabrik itu yang besar pasti harus pecah lagi, harus tidak yang satu gitu, tidak beda mulai orang bidang tahu harus kayak tanaman transmisi itu harus dapatnya ada kurang berarti informasinya kayaknya sudah ada lagi. Tantangannya saya Jopi ketika memasukkan transaksi ke dalam Accurate. Kita ada sedikit kesalahan ketika memasukkan transaksi.
yaitu pada biaya standar dan pembelian bahan baku. Kita melakukan pembelian bahan baku dahulu, lalu memasukkan standar, lalu ketika ada pada accurate itu tidak. Jadi kita harus memasukkan biaya standar dahulu, lalu melakukan pembelian bahan baku. Kesan saya pada proyek kali ini, saya menjadi lebih paham mengenai aplikasi Accurate dan lebih bisa mengimplementasikan kepada UMKM. Jadi untuk tantangan menurut saya pribadi mengenai PJBL yang sudah kami lakukan, yaitu mengenai waktu di mana waktu yang diberikan sebenarnya cukup panjang, namun karena hasil yang harus kami berikan juga banyak, jadi itu merupakan salah satu tantangan untuk saya. Lalu untuk kesan, cukup melelahkan tapi cukup seru juga karena kami bisa mendapatkan insight-insight baru dari narasumber UMKM kami. Tantangan saya dalam proses pengerjaan PBL ini adalah kebingungan di awal pada saat menyusun laporan menggunakan data fiktif. Hal ini sempat membuat proses pengerjaan kurang efektif. Lalu untuk kesannya, walaupun sempat membingungkan di awal, tetapi saya jadi paham bagaimana kondisi UMKM serta bagaimana menyusun dan menyesuaikan laporan dengan informasi yang ada. Tantangan yang saya rasakan selama PBL ini yaitu dikarenakan banyak sekali output yang harus kami capai. Jadi di beberapa momen saya merasa bahwa saya terlalu fokus pada satu output saja sehingga output yang lain itu jadi tidak optimal. Lalu kesan yang saya rasakan selama PBL ini yaitu jika bukan karena PBL ini, mungkin saya juga tidak akan dapat mengaplikasikan ilmu saya di perkuliahan ke dalam kasus nyata yaitu UMKM. Oke, jadi tantangan untuk PBL kali ini itu salah satunya adalah tentang ketika kita memanipulasi transaksi yang ada. Jadi yang dimana kita harus memanipulasi tapi juga harus tetap masuk akal sesuai dengan UMKM yang kita ambil. Nah, namun untuk kesannya sendiri untuk dari narasumber ataupun pemilik UMKM-nya cukup komunikatif. Jadi beliau tidak hanya menjawab pertanyaan yang kita lontarkan, namun beliau juga menceritakan bagaimana usahanya dan juga kondisi dari usahanya seperti apa. Maka dari itu kita juga memiliki banyak insight dari POV pemilik usaha UMKM tersebut.